Negara kalah oleh swasta. Negara dilemahkan oleh korporasi. Beras adalah tentang politik. Kita harus hati-hati. Bila mana sampai pemilu harga beras melambung tinggi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Rakyat akan menjerit, membeli beras dengan harga mahal, membeli telur dengan harga mahal, membeli minyak goreng dengan harga mahal. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sesuai doa dan salam agama kita. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru negeri, di seluruh pelosok tanah air Indonesia yang kita cintai. Tanggal 24 September 2023 yang lalu adalah Hari Tani Nasional yang ke-63. Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia melakukan aksi di depan istana dan di seluruh kota-kota yang ada pertanian. Ada 6 tuntutan yang disampaikan. Yang pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang merugikan petani. Yang kedua, reforma agraria dan kedaulatan pangan. Yang ketiga, turunkan harga beras, harga telur, dan harga sembako. Harga beras sudah melambung tinggi. Rakyat tidak lagi punya kemampuan membeli beras sesuai kebutuhannya dalam satu keluarga. Turunkan harga beras. Yang keempat, naikkan upah minimum 15%. Yang kelima, jaminan sosial semesta untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keenam, petani menginginkan stop kriminalisasi terhadap pejuang tani yang sedang memperjuangkan hak-hak tanah. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah menghancurkan masa depan petani. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun bahkan, petani dan keluarganya akan menjadi miskin. Petani tak berdaya menghadapi kekuasaan negara. Petani tertindas dengan aturan-aturan. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan petani, ada 3 hal yang melindungi petani. 1, pada musim panen raya tidak boleh ada impor. Apakah itu impor beras, impor daging, impor kedelai, impor garam, dan lain sebagainya. Kedua, importir yang mengimpor pada saat musim panen raya dipenjara 6 bulan dan denda 1 miliar. Yang ketiga, bahwa tanah untuk petani, redistribusi tanah untuk petani, atau dikenal dengan land reform, reforma agraria.
Tiga prinsip ini yang di dalam perlindungan Undang-Undang Petani nomor 19 tahun 2023 dihapus oleh Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Momok yang menakutkan seorang petani adalah ketika mereka panen raya masuk impor, dan itu dibolehkan oleh Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga terjadilah harga pokok gabah lebih rendah daripada harga produksi. Mana ada orang di dunia bekerja untuk rugi, apalagi petani. Ketika harga beras melambung tinggi hari-hari ini, yang diuntungkan adalah korporasi. Ada Wilmar, ada Sinarmas, ada Astro Agri, dan lain sebagainya. Mereka korporasi-korporasi yang mengumpulkan stok beras. Sekarang tidak musim panen raya. Kenapa harga beras naik? Petani tidak diuntungkan. Korporasi yang diuntungkan. Mereka bermain, menahan beras, dan patut diduga, menurut Serikat Petani Indonesia, stok beras swasta, Wilmar, Sinarmas, dan sebagainya, patut diduga jumlahnya melebihi stok beras di Bulog. Negara kalah oleh swasta. Negara dilemahkan oleh korporasi. Beras adalah tentang politik. Kita harus hati-hati. Bila mana sampai pemilu harga beras melambung tinggi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Rakyat akan menjerit, membeli beras dengan harga mahal, memberi telur dengan harga mahal, memberi minyak goreng dengan harga mahal. Mungkin bisa operasi-operasi pasar yang pencitraan politik, tapi sampai berapa stok yang akan tahan dikeluarkan? Impor beras sekarang susah. Di tengah panen raya kemarin bahkan sudah mulai mengimpor. Direncanakan impor 2,3 juta beras, 2,3 juta ton beras. Ada apa dengan negeri ini? Negeri yang agraris, gemah ripa loh jinau, tapi membeli beras dari negara lain. Harga melambung tinggi, petani dirugikan. Anak-anak petani tidak bisa melakukan sekolah yang lebih tinggi. Negara telah berlaku tidak adil pada petani. Lagi-lagi korporasi. Partai Buruh jelas dalam 13 platform yang menyatakan reforma agraria dan kedaulatan pangan, anti impor. Berapapun beras yang dihasilkan petani dibeli oleh Bulog. Bulog harus mempunyai stok beras lebih dari korporasi. Kalau korporasi stoknya lebih besar dari Bulog, diambil, dibeli oleh negara dengan harga petani. Biar korporasi juga jangan macam-macam dengan negara. Negara nggak boleh kalah. Mereka menyetok dengan membeli masa panen dengan harga murah. Ketika tidak ada panen raya, mereka baru lepas harga beras dengan harga tinggi. Negara tidak boleh kalah oleh korporasi. Petani tidak boleh menerima raskin. Dia penanam padi, dia juga menerima raskin, beras untuk orang miskin. Ada apa negeri ini? Saya pergi ke Jambi 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Bagaimana kaum tani mengeluhkan tentang tanah mereka yang dirampas. Benih dan pupuk yang susah didapat. Kalaupun ada mahal dan jarang. Pestisida telah menghancurkan sistem pertanian Indonesia. Harus dikembalikan pada pupuk kompos, pupuk daun, pupuk kandang. Yang mengelaborasi petani menjadi bagian penting dalam penyediaan pupuk dan benih. 69.000 hektar tanah berhasil direclaiming oleh Serikat Petani Indonesia di Jambi. Tapi perjuangan itu tidak mudah. Penjara Jumarwa namanya, 4 tahun di penjara di Jambi. Kekerasan, penindasan, seperti kasus Rempang, tanah yang ingin direbut oleh korporasi dan investor atas nama investasi. Selalu terjadi pada petani. Tapi petani Jambi yang saya pergi ke sana melawan. Petani Pasaman Barat di Sumatera Barat juga melawan. Sampai kapan petani harus melawan sehingga bersimbah darah, bahkan kehilangan keluarga dan kehilangan rumah. Partai Buruh akan memperjuangkan reforma agraria. Redistribusi 9 juta hektar. 9 juta hektar kita berikan tanah pada petani. Bahkan lebih. Langsung disertifikatkan. Dan kedaulatan pangan, menghentikan impor saat musim panen, menghukum importir yang mengimpor beras pada saat musim panen raya, kalau perlu 2 tahun, denda 500 miliar, adalah perjuangan Partai Buruh bersama petani.
Sampai jumpa saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih. Yang warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.